Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi karahayun, katentreman, kebahagiaan lahir kelawan batin tetep kasariro dumateng kita sami. Awit saking sih pepadangipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Rahayu, rahayu, rahayu sagunging dumadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kami hormati, pecinta daripada budaya bangsa Indonesia, khususnya budaya Jawa. Pada saat ini ketemu lagi dengan saya, Mbah Parto, yang akan saya beberkan, saya uraikan apa arti budaya Mbubak Kawak yang biasanya diadakan dalam acara temu temanten. Mbubak Kawak ini ada satu yang perlu diketahui. Temantennya itu adalah anak yang pertama, baik laki-laki maupun yang perempuan. Kalau yang anak temannya tadi yang anak pertama adalah perempuan, maka yang berhak mengadakan acara Mbubak Kawak ini adalah wali temanten perempuan. Kalau yang anak pertama laki-laki, yang berhak mengadakan Mbubak Kawak adalah wali temanten laki-laki. Adat Jawa ini masih dipakai terutama di desa-desa. Karena budaya Mbubak Kawak ini dasarnya adalah mensyukuri nikmat pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa. Sewaktu wali temanten putri diberi jodoh oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dijodohkan oleh orang tuanya waktu itu, dan karena mendapat amanah daripada orang tua yang dirupakan bentuknya pohon pisang yang ada di samping kiri kanan dalam regol acara temu temanten, maka wali temanten putri ini senantiasa beserta temanten putra waktu dulu atau wali temanten putri itu berusaha jangan sampai terlalu lama mendapatkan keturunan. Maka dia selalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi selekasnya adalah putra yang menjadi penyambung nasab orang tua. Wali temanten putri berusaha betul, selalu berdoa agar segera diberi putra yang menyambung sejarah orang tua. Maka oleh Tuhan Yang Maha Kuasa disembadani, maka temanten putri
Kami maksud wali temanten putri waktu itu mengandung. Dalam mengandung ini adalah darah putih atau 1 bulan itu adalah darah putih perbuatan orang tua laki-laki masuk dalam rahim seorang ibu wali temanten putri. Itu kalau bahasa Jawa mlebet wonten calebeting Dendang Tirta Kamandanu. Setelah 2 bulan, hamil 2 bulan, ini adalah rah atau darah putih perbuatan orang tua laki-laki dan darah merah perbuatan seorang ibu manunggal menjadi satu. Dan setelah hamil 3 bulan, maka ini dinamakan Tirta Lokomoyo Kamandanu Lik, ya, dikatakan Lokomoyo. Jadi Gundar Gandir, alam Gundar Gandir atau alam Kaliwat. Kalau si jabang bayi yang ada, calon jabang bayi yang ada dalam rahim seorang ibu, ini ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk ngenger ya pada orang tua, maka tetap teguh. Kalau tidak ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka yang sudah menjadi satu antara darah putih dan darah merah ini terbawa arus yang deras berupa menstruasi. Maka daripada itu kalau orang Jawa pada umumnya kalau sudah hamil 3 bulan ini banyak tirakat. Ya, banyak tirakat. Maka sering membaca surat Yusuf dan sebagainya. Agar anaknya nanti kalau lahir diberi gangsar lancar, ganteng bagaikan Nabi Yusuf. Kalau lahir perempuan bisa seperti Siti Zulaikha. Itu gambarannya. Karena di situ adalah alam Gundar Gandir, alam Kaliwat, maka orang tua itu adalah selalu berdoa. Maka dari wadah itu setelah 3 bulan, akhir 3 bulan ini dikadakan tasakuran, ya, sodakoh berupa jenang sengkolo atau bubur merah. Di atasnya ada putih 2 tetes atau 3 tetes. Apa lambang jenang sengkolo atau bubur merah tadi? Itu melambangkan apabila anak nanti lahir sampai besar, sampai tua, ini adalah selalu ingat kepada orang tua sebagai lantaran kehidupan di dalam dunia. Itu gambaran. Karena apa? Jenang sengkolo merah dan putih ini gambarannya perbuatan orang tua laki-laki maupun perempuan. Setelah 3 bulan, 4 bulan, maka mengandung 4 bulan ini Sang Sukmo Mulyo ini sudah punya panggondo, penciuman. Maka apabila ada orang yang mengandung 4 bulan itu bau tidak enak, keringet aja, biasanya lutak atau gumoh, muta-muta. Ini pertanda bahwasanya bayi kandung ini sudah mempunyai penciuman. Dan hamil 5 bulan,
Maka si Ponang Jabang Bayi ini adalah punya sifat jangkep. Hamil 6 bulan ini sudah sempurna. Setelah hamil 7 bulan, maka ini adalah sudah poncondrionya ini sudah semuanya sudah berfungsi sebagaimana layaknya hidup di dunia. Nih, poncondrio ini digambarkan 7 bulan. Ini biasanya kalau sudah 7 bulan, karena sudah jangkep segalanya, ini ditasaburi lagi, sodakoan. Sodakoh ini dinamakan tingkepan. Artinya tingkepan, tinemune sedulur pitu wis jangkep. Apa sedulur pitu? Sedulur pitu adalah rambut, kulit, daging, getih, otot, balung, kelawan sumsum. Ini sudah sempurna. Itu gambaran. Dan selamatan atau tasakuran 7 bulanan ini banyak, ya. Nanti lain kali kita uraikan. Dan apabila si Ponang Jabang Bayi ini dipanggil oleh Allah untuk hidup di dunia, maka bisa lahir lancar gansar, bisa hidup sempurna. Tetapi karena belum dilahirkan di dunia, belum dapat timbalan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka si Ponang Jabang Bayi melanjutkan untuk topo broto di dalam gua Garbo 8 bulan. Setelah 9 bulan 10 hari, maka Ponang Jabang Bayi mendapat amanah supaya hidup di dunia. Maka dia mengajak kakang kawah adi hari-hari untuk selkasnya menghirup dunia melalui Mekah lewat Lawang Kencono, ya. Melalui kami ngajeng melalui Mekah lewat Lawang Kencono kanthi lahir lancar gansar, tidak ada suatu halangan apapun. Lahir putri. Setelah 5 hari, maka anak tersebut diberi nama Nolowati, sesuai yang saat ini diabdun nikahkan. Diberi nama Nolowati. Dibimbing, diberi nama yang baik menurut agama. Dibimbing budi pekerti yang baik menurut agama. Dan akhirnya dewasa anak ini, maka anak ini sudah mendapat jodoh, dijodohkan oleh orang wali temanten putri. Maka dari ibadah itu, maka seorang wali temanten putri ini memberikan contoh. Yang contohnya di situ ada Lumbung Kencono, maksud kami Kendoko Kencono dan Kendoko Mulyo dan Lumbung Selayu. Kendoko Kencono itu kendil itu loh. Yang masing-masing isinya berbeda. Ini memberi contoh kepada anaknya, isinya itu nanti dibuka. Jadi dalam menghadapi atau mengarungi bahtera keluarga nantinya, temanten putri dan putra ini diberi contoh oleh orang
tua. Lumbung, kami maksud Kendoko Mulyo. Ini isinya serba lama. Beras kawak, kacang kawak, dele kawak. Itu pralambang bahwasanya Wali Temanten Putri ini sebagai istri yang setiti, hati-hati, gemi, nastiti. Bahasa dulu itu biasanya kalau orang mau bedak atau adang atau memasak nasi, ini ada jumputan, dijimpit sedikit, ditaruh di tempat Kendoko Mulyo. Ini diberi contoh supaya anak ini atau temanten baru putranya ini hidupnya akan mulyo, ora kurang pangan, ora kurang pangan. Karena apa? Apabila ada kekurangan yang dijumputi tadi bisa dipakai musim pakabluk, makan begitu. Dan yang kedua adalah Kendoko Kencono. Izinnya adalah Mas Picis Mrojolobrono. Ini diberikan pada anaknya supaya sang anak ini tahu betul bahwasanya dalam kehidupan ini biar bagaikan kencana, ya, hidup yang banyak berkah bagaikan kencana, punya pakaian, punya segalanya, ya, yang bisa membuat seperti kencono atau roda atau kami maksud itu adalah seperti milik keraton itu yang bisa menjadi kencano panguripan pun. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa, itu gambarannya Kendoko Mulyo dan Kendoko Kencono. Yang ketiga, ini adalah lumbung selayur. Lumbung selayur ini adalah agak besar sedikit, isinya pisang setangkep. Jadi ini identik dengan lamaran. Ini adalah penutup lamaran. Maksud kami dulu lamaran kan membawa pisang setangkep. Ini baru dibuka, ya, bukan penutup, baru dibuka. Ini juga memberi contoh kepada temanten yang akan menjalankan kehidupan berumah tangga. Pisang ini ibu akan mengambil satu, bapak juga memodal satu. Setelah itu masing-masing dikupas kulitnya. Bapak mendulang atau memberikan kepada ibu, ibu ditulang dengan pertanyaan begini, bune, bagaimana rasa pisangku? Ibunya ya juga mesem, sambil berkata, pisangmu tuh besar Pak, besar, marem, dan juga ngegeno, bisa menjadikan semangat kehidupan pisangmu Pak. Dan setelah itu ganti, seorang ibu menanyakan kepada bapak sambil mendulang, Pak nih, bagaimana pisangku? Pisangmu itu sungguh enak Bu, benar-benar enak, sudah besar, ya, angklek,
pokoknya itu tiada di dunia yang mempunyai pisang seperti pisangmu. Itu adalah saya. Ya, ya. Sambil tersenyum keduanya. Itu perlambang apa? Ya sekali lagi perlambang apa? Itu perlambang bahwasanya kehidupan berumah tangga itu jangan melihat kulitnya. Lebih-lebih kalau sudah tua. Ya. Pisang itu kalau sudah tua matang itu kulitnya pasti bintik-bintik, lebih-lebih kalau pisangnya itu pisang rojo. Jadi setiap orang berkeluarga itu jangan melihat kulitnya. Lihatlah isinya, hatinya. Jadi kita jangan melihat kulitnya dan melihat orangnya, tapi lihatlah hatinya. Maka pisang kalau sudah tua, nang rojo ini angklek rasanya seperti apa yang dikatakan ibu bapak tadi. Maka daripada itu, ya, jangan sekali lagi kepada teman-teman melihat dari kulitnya. Ini adalah sudah jodohmu, pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa. Lihatlah hatinya. Sehingga dalam berkeluarga ini bisa menjadi keluarga yang betul-betul sakinah mawaddah warohmah bidini wal akhirat. Maka di situ oleh para leluhur kita dikatakan ini adalah acara mbubak kawa. Apa arti mbubak kawa? Mbu itu membuka, ba itu lapat basmalah, pertolongan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mbubak kawa ini membuka pertolongan daripada pembuka pertolongannya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Ta'ala. Dan kawa ini bahasa lainnya yang telah lama, suwi, ini dibuka seperti yang saya uraikan di atas. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang menjunjung tinggi budaya-budaya luhur, maka mari kita bersama-sama melestarikan budaya bangsa Indonesia, ya, khususnya budaya Jawa daripada orang Jawa dan budaya suku-suku lain sesuai dengan sukunya. Sehingga bangsa yang besar, bangsa Indonesia dengan majemuknya segala budaya ini bisa bersatu, ya, padu untuk saling menjaga dari budayanya, sehingga budaya itu tidak terkikis oleh budaya-budaya yang tidak cocok oleh budaya bangsa Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian tadi, mudah-mudahan sekelumit apa yang saya uraikan bisa menambah, ya, kecintaan kita kepada budaya kita sendiri. Saya kira kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.